Intensitas hujan yang tinggi di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, menyebabkan genangan air pada beberapa titik. Akibatnya aktivitas warga setempat menjadi terganggu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen resmi mengganti nama penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB mulai 2025. Salah satu seniman bernama Yunia berkreasi dengan barang bekas sehingga mempunyai nilai yang berharga. Yunia berkreasi dengan tutup botol bekas sehingga menjadi nilai seni yang mahal. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timor Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Stay Filos, berikut Timor Sepekan selengkapnya. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Genangan air di jalan-jalan utama menghambat arus lalu lintas dan aktivitas warga. BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan lebat yang masih akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Berikut liputannya untuk Anda. Hujan deras yang mengguyur sejak beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Seperti yang terlihat di wilayah kota dan Kabupaten Kupang, air menggenangi jalan hingga menghambat arus lalu lintas dan aktivitas. Datang ke sininya tuh naik bemo, jadi kami merasakan bagaimana rasanya kalau genangan air itu banyak di jalan. Jadi kami harap semoga ada dari pemerintah bisa melihat kondisi jalan dan bisa ada kontribusi dari pemerintah untuk bisa jalannya bisa lebih bagus lagi biar tidak ada genangan air. Inilah suasana yang direkam oleh warga. Terlihat air menggenangi rumah-rumah dan jalan raya, membuat kendaraan sulit melintas. Beberapa pengendara bahkan terpaksa berhenti karena takut kendaraannya mogok. BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait curah hujan tinggi yang masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Warga diminta untuk tetap waspada, terutama di daerah yang sering terdampak banjir. Kami dari BMKG menghimbau kepada warga masyarakat sekalian untuk tidak panik, tetapi tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang terjadi, yaitu hujan sedang hingga sangat lebat dan disertai petir dalam sepekan ke depan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dengan curah hujan yang masih tinggi, masyarakat diharapkan selalu berhati-hati, terutama saat beraktivitas di luar rumah. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Pemirsa, cuaca buruk melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dalam beberapa hari terakhir. Hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi mengakibatkan gangguan aktivitas penyeberangan laut. Namun di tengah kondisi ini, ASDP Indonesia Ferry tetap berupaya optimal melayani masyarakat dengan berbagai langkah antisipatif demi keselamatan dan kelancaran pelayaran. Berikut liputannya. Cuaca buruk melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dalam beberapa hari terakhir. Hujan lebat, angin kencang, serta gelombang tinggi mengakibatkan gangguan pada sejumlah aktivitas pelayaran dan penyeberangan laut. Di tengah kondisi cuaca ekstrim ini, PT ASDP Indonesia Cabang Kupang tetap berupaya optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah langkah antisipatif dan terus berkoordinasi dengan BMKG serta otoritas pelabuhan guna memantau kondisi cuaca secara real time. Jika kondisi tidak memungkinkan, keberangkatan kapal akan ditunda demi keselamatan penumpang dan awak kapal. Karena juga mungkin faktor cuaca juga kan ini kan tidak menentu, ini kan sudah masuk musim barat ini. Jadi kita juga untuk jadwal itu kadang kita juga berkoordinasi dengan pihak jasa bandaran, dalam hal ini BPTD.
Ya, kita sama-sama lihat kalau cuaca tidak memungkinkan, kita tidak jalan. Tapi kalau misalnya kita lihat di hari besok kalau bisa jalan, kita bisa alihkan jadwal yang hari ini itu ke besok. Selain memastikan keamanan pelayaran, ASDP juga terus meningkatkan pelayanan dengan sistem tiket online melalui website resmi www.freezy.com. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam merencanakan perjalanan dengan lebih baik di tengah cuaca yang tidak menentu. Ini kan kita sekarang ini kan sudah pemilihan tiket itu kan pakai lewat website itu. Harapan kita, kami ASDP ini, calon penumpang itu jika mau menyeberang itu bisa langsung dikunjungi website kami trip.freezy.com supaya tidak di sini datang hanya tinggal check-in saja. Dengan berbagai langkah strategis dan kolaborasi bersama pihak terkait, ASDP berkomitmen untuk tetap melayani masyarakat secara optimal meskipun tantangan cuaca ekstrim terus berlangsung. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Cuaca buruk yang melanda perairan Kupang dalam beberapa hari terakhir berdampak pada hasil tangkapan ikan nelayan. Kondisi ini menyebabkan pasokan ikan di pasar Oeba menurun sehingga harga ikan mengalami kenaikan. Cuaca buruk yang melanda Nusa Tenggara Timur dalam beberapa hari terakhir berdampak signifikan terhadap aktivitas nelayan di Kota Kupang. Hujan serta angin membuat para nelayan kesulitan melaut sehingga hasil tangkapan ikan pun menurun. Penurunan hasil tangkapan ikan ini juga berdampak pada harga ikan di pasar Oeba Kupang. Hampir semua jenis ikan mengalami kenaikan harga yang melonjak tinggi. Seperti ikan tuna yang biasa dijual dengan harga Rp50.000 per ekor naik menjadi Rp100.000 per ekor. Tak hanya itu, ikan kombong yang biasa dijual dengan harga Rp150.000 per kantong kini menjadi Rp350.000 per kantongnya. Tangkapan ikan sekarang menurun karena cuaca gelombang, angin dan arus. Ikan yang begini biasa ketemu beli dengan harga Rp50.000. Tapi karena cuaca yang tidak mendukung sekarang Ikan apa saja yang ditangkap Bapak? ikan gergaing, ada salam, ada sombong. Sombong biasa 1 kantong 1,5. Sekarang harga 1 kantong Rp350. Cuaca yang buruk membuat pasokan ikan dari nelayan mengalami penurunan, sehingga membuat harga ikan menjadi naik. Hal ini tentu sangat berdampak pada penjual ikan yang kesulitan untuk menarik pembeli. Kondisi ini menjadi tantangan bagi masyarakat yang sering mengkonsumsi ikan karena kandungan proteinnya yang tinggi, sehingga dengan terpaksa membeli ikan dengan harga yang tinggi. Pasar beli ya Pak? Kondisi cuaca yang terjadi diharapkan segera membaik agar aktivitas nelayan kembali stabil, sehingga harga kembali normal dan pembeli pun kembali membeli ikan mereka. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Beberapa titik genangan air di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi akibat curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir menjadi keluhan masyarakat saat ini. Genangan ini dianggap mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan berpotensi menyebabkan kerugian pengguna jalan. Menanggapi kondisi banyaknya titik genangan air di Kota Kupang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang saat ini tengah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini dengan membangun drainase yang baik di Kota Kupang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang, Maksi Detan menyampaikan, saat ini pihaknya sudah menyiapkan rencana pembangunan drainase dalam waktu dekat. Untuk titik pembangunan drainase sendiri disampaikan Maksi, memang belum semua titik lokasi di Kota Kupang. Yang terpenting itu mungkin kota juga belum ada master plan drainase. Dan master plan drainase ini penting untuk kami sebagai instansi teknis ini, dinas teknis, bisa mengetahui spot-spot, titik-titik pasti drainase yang memang harus kami sebagai instansi teknis lakukan. Banyaknya bangunan yang dekat dengan jalan membuat pembangunan drainase jadi terhambat.
Ditambah kondisi jalanan di Kota Kupang belakangan ini mengalami banyak kerusakan diakibatkan curah hujan yang tinggi. Sehingga diperlukan penanganan yang tepat untuk mengatasi genangan air yang merugikan masyarakat. Ada juga hal-hal yang mungkin lebih mengurangi, mungkin kebanjiran, mungkin masyarakat lebih proaktif. Misalnya ada lahan yang halaman yang cukup luas bisa buat sumur resapan. Sumur resapan ini juga selain untuk mengurangi air yang keluar ke jalan, bisa untuk istilah tanam air. Untuk itu, peran aktif masyarakat dan dukungan dari pemerintah diperlukan guna menciptakan kondisi jalanan Kota Kupang yang lebih baik. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen resmi mengganti nama penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Berita selengkapnya akan hadir sesaat lagi.